Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta selawat dan salam kita tujukan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang telah mengikuti sunnahnya dengan baik sampai hari kiamat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di negeri kita ini banyak sekali kita jumpai senjata-senjata aneh yang kita sebut dengan jimat-jimat, yang hal ini dilarang dalam agama kita memakai jimat, karena sangat banyak sekali bentuk-bentuk jimat yang kita jumpai yang ada di negeri kita ini, yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menerangkan kepada para sahabatnya. Salah satu dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad serta Ibnu Majah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna ruqa wa tamaima wa tiwalah syirkun." Sesungguhnya jampi-jampi, jimat-jimat, guna-guna adalah syirik. Ini dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dari Zainab, istri Rasul radhiyallahu anhu, istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Sesungguhnya Abdullah melihat benang di leherku. Lalu ia berkata, 'Apa ini?' Aku menjawab, 'Benang ini untuk meruqyahku.'" Ini ruqyah syirki. Zainab radhiyallahu anha berkata, lalu Abdullah mengambilnya, kemudian memotong-motongnya. Lalu ia berkata, "Kamu semua wahai keluarga Abdullah, sungguh tidak butuh kepada syirik. Aku telah mendengar Rasulullah bersabda, 'Inna ruqa wa tamaima wa tiwalah syirkun.' Sesungguhnya jampi-jampi, jimat-jimat, guna-guna itu adalah syirik." Jadi Imam Ibnu Athir rahimahullah memaparkan, menjelaskan bahwa tiwalah adalah suatu yang membuat suami mencintai istrinya, yang bisa berubah sihir dan lainnya, kena sihir jadi benci dia sama istrinya. Si istri mencintai suaminya, kena sihir jadi benci dia sama suaminya, atau yang benci jadi rindu tergila-gila. Ini namanya sihir. Jimat, pakai jimat yang dilarang. Gak boleh digantungkan. Apa-apa yang digantungkan, misalnya di negeri kita ini ada yang digantungkan di keris. Misalnya ini kita lihat, ini ada bentuk keris yang seperti ini. Ini keris yang kita sita dari pasien-pasien kita yang telah kita ruqyah. Ini masih ada tinggal jimatnya. Ini dia. Ini benang-benang yang di sini nih, di benang-benangnya nih. Ini benang-benang di sini. Ini masih ada tinggal yang udah kita bakar. Benang-benang di sini namanya jimat. Jimat ini dilarang. Ini yang digantungkan di keris. Yang keris ini memiliki tuah. Nah, ini dilarang, nggak boleh dalam agama seperti ini. Atau jimat-jimat itu yang berupa seperti ini, kita lihat. Ini ditaruh di sapu tangan, di kantong, di dompet nanti, atau digantungkan. Ini bisa mendatangkan tuah. Atau jimat yang seperti ini juga. Ini termasuk jimat. Ini yang dilarang. Jemaah yang dimuliakan Allah. Atau jimatnya yang seperti di baju nih. Baju ini ditaruh, kalau dipakai ini rompi jadi kebal. Yang pakai jadi tahan pukul, tahan bacok. Atau yang seperti ini rompi juga. Ini jimat, banyak tulisan Arabnya, lihat nih, lihat tulisan Arabnya banyak. Jadi bukan tulisan Arab itu bisa dibolehkan, tidak boleh. Yang semuanya seperti itu harus dibakar. Atau jimat-jimat yang macam-macam jenisnya ini seperti ini. Ada yang macam-macam bentuknya, benang-benang segala macam. Itu harus dibakar, dibersihkan semuanya. Ini sudah saya bakar, saya lihat ini, kita lihatkan ini, kita bakar semuanya. Kita habiskan di sini, kita bakar semua habis. Jadi sudah kita habiskan semua benda-benda yang
membawa kepada kesyirikan yang ada jimatnya. Jadi kalau benda-bendanya seperti ini, sekedar aksesoris, tapi nggak ada jimatnya, ini silakan. Seperti aksesoris atau untuk apa namanya, itu boleh. Tapi kalau benda-benda yang seperti ini, itu apa seperti ini? Lihat ini. Ini keris kecil. Untuk apa ini? Ini diisi jimat, untuk ini. Kalau diletakkan di dompet, di pinggang ini ada tuahnya. Atau keris yang seperti ini. Ini macam-macam keris bentuknya. Jadi ini nggak perlu disimpan yang benda-benda seperti ini. Ini mengganggu. Atau keris-keris seperti ini. Ini kita lihat. Ini ada tulisannya lagi pakai tulisan Allah, kalimat la ilaha illallah dan macam-macamnya di pisau ini. Jadi ini yang terlarang dalam agama, yang harus kita jauhi jimat-jimat seperti ini. Tapi kalau dia untuk aksesoris, untuk bisa dipergunakan jihad seperti ini misalnya, bisa digunakan untuk jihad, ya silahkan ini dipakai. Tapi nggak ada jin, nggak boleh diminta datangi dukun, pasang tuah, pasang ini dan lain sebagainya. Benda-benda yang seperti ini tidak boleh digunakan, dipasang jimat atau lain sebagainya. Tapi kalau sekedar untuk aksesoris, untuk hiasan, dipakai untuk perang, untuk jihad, silahkan. Seperti ini, benda-benda yang seperti ini bahaya. Ini juga benda-benda keramat yang dulunya mengganggu keluarganya. Jadi ini untuk apa benda-benda seperti ini yang harus dijauhi oleh kaum muslimin. Jadi ini produk perdukunan untuk menyesatkan manusia dengan berbagai macam cara yang harus dijauhi. Karena Nabi kita sudah melarang menggantungkan benda-benda seperti itu yang diyakini dapat mendatangkan tua, menolak bala dan bencana. Nabi mengatakan dari Imran bin Al-Husain, "Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi khalqatun min safrin. Faqala ma hadhihi al-halqatu? Qala hadhihi min al-wahinah. Qala anjiha fa innaha la tajiduka illa wahnan." Bahwa Nabi melihat dari gelang kuningan di tangan seorang laki-laki. Gelang dipakainya di tangannya. Dia bertanya, "Rasulullah, apa maksud dari gelang ini?" Laki-laki itu menjawab, "Ini wahinah ya Rasulullah. Kalau aku pakai ini aku jadi kuat, aku jadi ini, jadi itu," menjadi macam-macam keyakinan yang lain. Beliau mengatakan, "Anjiha, buang, campakkan itu, lepaskan. Karena jimat itu tidak menambahkan bagimu selain kesengsaraan." Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan itu tidak membuatmu baik kecuali hanya kesulitan. Buanglah dari tanganmu, buanglah dari sisimu. Jika kamu meninggal dengan membawanya, kamu akan diikat dengannya. Kamu tidak akan pernah bahagia selamanya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada masih peninggalan benda-benda seperti itu mengganggu. Benda-benda warisan leluhur seperti itu merusak. Dibakar aja, dibakar. Nggak ada manfaatnya disimpan benda-benda yang ada jinnya, ada tuahnya, digantungkan di rumah, disimpan di lemari. Itu dapat merusak keturunan kita, dapat kena gangguan anak cucu kita dari gangguan jin. Oleh sebab itu produk-produk perdukunan itu jangan disimpan, jangan dilestarikan, jangan dijadikan kebudayaan. Kebudayaan melarang, kebudayaan yang bertentangan dengan syariat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis yang lain, dalam riwayat Imam Ahmad radhiyallahu anhu, bahwa Nabi mengatakan, "Amma innaha la taziduka illa wahnan anbijha anka fa innaka law mitta wa hiya alaika ma aflahta abadan." Ketahuilah, sesungguhnya benda-benda ini tidak akan menambahmu melainkan kesengsaraan. Lepaskan ia darimu, sebab kalau kamu mati dan benda-benda itu masih melekat padamu, maka kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Jadi jimat-jimat itu semuanya dibuanglah. Yang ada di rumah, yang ada di bubungan atap rumah, di depan pintu, di laci, dimanapun ada benda-benda jimat, dibuang, dibakar, dihancurkan. Itu tidak bisa mendatangkan kebahagiaan buat selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman dalam surat Yunus
Ayat 106, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yaduruka fa in fa'alta fa innaka idza minaz zalimin. Dan janganlah kamu menyembah apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu selain Allah. Sebab jika kamu berbuat yang demikian itu, maka sesungguhnya kamu telah melakukan kalau kamu lakukan seperti itu, kamu termasuk orang-orang yang zalim. Orang yang zalim, jemaah, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, karena itu bukan harus ditakuti. Tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak mendatangkan mudarat. Dia yakinin benda-benda yang seperti itu. Yang senang adalah jin, membuat keridhaan jin, membahagiakan jin, menyengsarakan dirinya sendiri, menyengsarakan keturunannya sendiri. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yakrahu asra halilin. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yakrahu asra khilalin takhattuma zahab wa akda tamaim aw tabaruja bi zinatin li khairi mahilliha wa darba bil ki'ab. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membenci 10 perkara. Di antaranya memakai cincin emas, mengalungkan jimat. Jadi jimat yang dikalung-kalungkan itu di tangan anak, di leher, di kaki, di kepala, di pinggang. Atau tabarut, menampakkan perhiasan selain pada tempatnya. Membangga-banggakan perhiasan bagi wanita, menampak-nampakkan auratnya, dan membentak-bentakkan tumit. Itu perkara-perkara yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita bersihkan diri kita, keluarga kita, rumah kita dari produk-produk perdukunan. Produk-produk perdukunan, segala macam yang mengundang murka Allah, jauhi dari rumah kita. Semoga ada manfaatnya. Kepada Allah kita mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.